Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahuddin dari kelas 82 SMPN 8 Tangsel. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Selamat menonton. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik untuk datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Yang A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha mendapatkannya. Rempah-rempah tersebut contohnya adalah cengkih, merica, kemiri, dan pala. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa, dan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian dan perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama AIC. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta atau Jakarta. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan dan penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada abad 18, VOC mengalami kebangkrutan. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799 dibubarkanlah VOC. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal Dendles yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Pembangunan Jalan Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh
tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan diberikan makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengaruh sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, Sultan Baabullah mengusir Portugis. Perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ketangguhan Sultan Hasanuddin. Serangan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Perlawanan Sisingamaraja Sumatera Utara. Perang Banjar. Perang Jagaraga di Bali. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perang Saparua di Ambon. Perang Pardiri di Sumatera Barat. Perang Diponegoro. Perang Aceh. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama, perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau perairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Mulai masuk ke abad 20, kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia semakin besar. Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui politik etis atau politik balas budi. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perjuangan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari sifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Rasa senasib dan sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal ini yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis contohnya Serikat Pasundan dan Perkumpulan Kaum Betawi. Organisasi kedaerahan contohnya Trikoro Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatera Menbun. Dan organisasi keagamaan yaitu Jong Islamiten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persis atau Persatuan Umat Islam. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Yang kedua, Sarekat Islam. Akibat persaingan yang tidak sehat antara perdagangan pribumi dan pedagang Tiongkok, pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adisuyo di Solo. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Indis Party.
Indispartis adalah partai politik pertama di Indonesia, merupakan pendiri Indispartis yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu IFE Deusdaker, RM Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Perhimpunan Indonesia. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastromijoyo, Abdul Majid Jayodiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamun. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai pada tanggal 1 Maret 1942. Kebijakan pemerintahan militer Jepang. Membentuk organisasi-organisasi sosial, pembentukan organisasi semi militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Penggerakan Romusa. Eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Gerakan bawah tanah. Perlawanan bersenjata. A. Perlawanan rakyat Aceh. B. Perlawanan Singaparna Jawa Barat. C. Perlawanan Indramayu Jawa Barat. D. Perlawanan PETA di Blitar Jawa Timur. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. Yang kelima, transportasi dan komunikasi. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, mengenal uang. Yang kedelapan, perubahan dalam pendidikan. Yang kesembilan, perubahan dalam aspek politik. Yang ke-10, perubahan dalam aspek budaya. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, perubahan dalam aspek geografi, perubahan dalam aspek ekonomi, perubahan dalam aspek pendidikan, perubahan dalam aspek politik, dan perubahan dalam aspek budaya. Usaha bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah bangsa Indonesia hidup dalam kemerdekaan hingga saat ini. Sepatutnya kalian terus berjuang, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi pembangunan untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.